Sejak seminggu sebelum wafatnya Mbah Dullah, tepatnya pada hari Ahad, tanggal 4 November tahun 2001, kesehatan Kiai Haji Abdullah Zen Salam mendapatkan masalah yang cukup serius. Pada hari Senin, tanggal 5 November, dengan terlatih beliau memaksakan diri pagi-pagi sekali untuk berziarah ke pesarean kakek buyutnya sekaligus guru rohaninya, yaitu Kiai Haji Ahmad Mutamakin. Sepertinya beliau sudah sangat menyadari bahwa waktunya sudah akan tiba. Simak selanjutnya kisah biografi beliau yang menarik dan bisa buat teladan kita semua. Biografi Kiai Haji Abdullah Zen Salam Kajen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jangan lupa untuk like, share, subscribe dan komentarnya. Semoga yang like, share, subscribe dan komentar diberikan rezeki banyak dan bisa naik haji Makkah Madinah. Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso, berjarak sekitar 18 km ke arah utara dari Kota Pati, Jawa Tengah. Desa yang biasa disebut desa pesantren ini merupakan desa yang telah banyak berjasa menyumbangkan putra-putri terbaiknya terhadap bangsa, negara dan agama. Hal itu dirasa tidak berlebihan, di mana desa tersebut mengajarkan berbagai literatur ilmu-ilmu agama Islam serta umum hasil karya ulama-ulama, lembaga pendidikan formal, madrasah, maupun lembaga pendidikan non-formal, pesantren, yang kelahirannya telah dibidani oleh ulama-ulama karismatik yang berhaibat tinggi di hadapan para umatnya, telah mampu menjadikan tampilan wujud desa ini menjadi sangat kontras bila dibandingkan dengan desa-desa lain di Kabupaten Pati. Bahkan tak ayal desa Kajen praktis menjadi kiblat referensi dan rujukan dari berbagai penyelesaian keagamaan. Potret Kiai Haji Abdullah Zen Salam. Kebesaran Kajen ini tak lepas dari sosok Waliullah Syekh Ahmad Mutamakin, sosok ulama sufi yang hidup pada abad 16–17 Masehi sekitar tahun 1695 sampai tahun 1740, yang konon adalah salah satu penyebar pertama agama Islam di tanah Kajen dan sekitarnya. Kiai Haji Abdullah Zen Salam adalah keturunan ke-7 dari pihak ayah sampai kepada Syekh Mutamakin. Silsilahnya adalah Kiai Haji Abdullah Zen Salam bin Kiai Haji Abdus Salam bin Kiai Haji Abdullah bin Nyai Muntirah binti Kiai Haji Bunyamin bin Nyai Toyibah binti Kiai Haji Muhammad Hendro bin Kiai Haji Ahmad Mutamakin. Yang jika ditarik garis keturunan menunjukkan beliau, Syekh Abdullah Zen Salam, masih mempunyai garis darah sampai pada Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tepatnya keturunan ke-35. Perjalanan pendidikan Kiai Haji Abdullah Zen Salam. Ada beberapa versi yang menjelaskan perjalanan pendidikan Kiai Haji Abdullah Zen Salam. Salah satunya bahwa sejak kecil Mbah Dullah telah terbiasa hidup mandiri dan terpisah dari keluarganya. Belum genap 7 tahun beliau ikut pamannya dari pihak ibu di Jepara, yaitu Kiai Solihin, untuk belajar mengaji Al-Quran Binador. Saat usianya mencapai 7 tahun, beliau melanjutkan pendidikan di Kajen, tepatnya di perguruan Islam Mataliul Falah, di mana abahnya sendiri Kiai Haji Abdus Salam sebagai mudir, kepala sekolah, waktu itu. Setelah lulus dari Matole, beliau diantar kakaknya Kiai Haji Mahfuz ke Madura untuk menghafal Al-Quran di bawah asuhan Kiai Muhammad Said dan kemudian melanjutkan ke pesantren Tebu Ireng, Jombang di bawah asuhan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Versi lain mengatakan bahwa setelah beliau mengaji Al-Quran Binador di Jepara, beliau melanjutkan ke Sampang, Madura, baru kemudian kembali ke Kajen untuk tolabul ilmi di perguruan Islam Matoliul Falah. Setelah itu baru diantar kakaknya ke Tebu Ireng. Di Tebu Ireng beliau seangkatan dengan teman-teman sesama dari Kajen, antara lain Kiai Haji Duri Nawawi, Kiai Haji Niam Tamyiz, dan Kiai Haji Abdul Hadi. Di antara dua yang terakhir usia beliau termasuk yang paling muda.
Namun demikian justru beliaulah yang sering membantu mencarikan tambahan bekal bila kedua teman tersebut kehabisan bekal. Sebenarnya pendidikan beliau di Tebu Ireng belum rampung, namun ditarik pulang oleh abahnya, Kiai Haji Abdus Salam, yang kemudian dinikahkan dengan Nyai Aisyah. Awal pernikahan beliau bertempat tinggal di Bugel, Jepara, tepatnya di kediaman mertua beliau Kiai Haji Ismail. Selang beberapa waktu beliau ditimbali pulang oleh Kiai Haji Abdus Salam ke Kajen. Meskipun secara formal pendidikan beliau sudah berakhir, namun secara informal beliau masih aktif belajar pada beberapa pihak, termasuk pada Kiai Haji Muhammadun Kajen pada tahun 1956-1957. Sepulang dari Kudus, yaitu setelah mengaji Qiraah Sabah dengan Kiai Haji Arwani Kudus, beliau mengajar di perguruan Islam Matoli'ul Falah dan sebagai pengasuh di pesantren Matoli'ul Huda, Pusat. Kiai Haji Abdullah Zen Salam yang akrab disapa dengan Mbah Dullah ini dilahirkan di Kajen Margoyoso Pati dengan nama Abdullah. Namun ketika kanak-kanak nama beliau ditambahi Zen, menjadi Abdullah Zen, untuk membedakan beliau dengan beberapa anak sebaya yang kebetulan bernama sama, yaitu Abdullah dan Salam diambil dari nama romo beliau menjadi Abdullah Zain Salam. Belum jelas tentang tahun, tanggal dan bulan lahir beliau. Menurut Kiai Haji Mamun Muzain, menantu Mbah Dullah istri dari Nyai Hanifah, berdasarkan informasi dari ayahnya Kiai Haji Muzain, Mbah Dullah lahir pada 1917. Sementara masih menurut Kiai Haji Muzain, Mbah Dullah sendiri secara langsung pernah mengatakan bahwa beliau dilahirkan pada tahun 1920. Di pihak lain, ada sumber yang mengatakan bahwa beliau dilahirkan berkisar antara tahun 1910 sampai tahun 1915. Kiai Haji Abdullah Zen Salam adalah salah satu putra Kiai Haji Abdus Salam. Kiai Haji Abdus Salam ini beristri 4 orang. Dari istri pertama dikaruniai 2 orang anak yakni 1. Nyai Aisyah, 2. Kiai Haji Mahfud, yang wafat dan dimakamkan di Ambarawa. Sementara Kiai Haji Abdullah Zain Salam sendiri adalah putra pertama dari istri kedua Kiai Haji Abdus Salam, yaitu Nyai Sumrah, yang jumlah seluruhnya 4 bersaudara. 1. Kiai Haji Abdullah Zain Salam Kajen, 2. Kiai Haji Ali Mukhtar Kajen, 3. Seorang putri yang meninggal pada usia 4 tahun, 4. Nyai Saudah Jepara. Manajemen pendidikan ala Kiai Haji Abdullah Zen Salam. Kiai Haji Abdullah Zen Salam dikenal dengan prinsipnya yang tegas, baik posisinya sebagai imam di keluarganya maupun sebagai sosok figur di sekolah dan masyarakat. Ada sebuah kisah, konon pernah terjadi ketika tahun 1945, Ibu Hajah Solihah Mukhtar, salah satu lulusan pertama Banat PIM, dipanggil Kiai Haji Abdullah Zen Salam untuk mengajar di Matole. Saat itu pemerintah menganjurkan untuk para pengajar agama formal di Indonesia melakukan ujian guru agama di kabupaten lain. Mendengar hal itu, Ibu Hajah Solihah Mukhtar dan para guru-guru Matole berinisiatif untuk mengikuti ujian guru tersebut. Saat Ibu Solihah dan beberapa teman guru meminta izin kepada Mbah Dullah, dengan tegas beliau melarang dan ngendikan bahwa kalau mengajar harus dengan ikhlas, jangan mencari untung keduniaan dengan ilmu. Akhirnya Ibu Hajah Solihah dan beberapa teman yang ikut sowan pun menanggalkan niatan mereka untuk mengikuti ujian guru agama. Namun, ternyata ada beberapa dari para guru yang tetap mengikuti ujian agama tanpa seizin Kiai Haji Abdullah Zen Salam yang saat itu memiliki posisi sebagai pimpinan di sekolah Matoli'ul Falah. Sekembalinya mereka dari ujian, Mbah Dullah, begitu beliau biasa dipanggil, marah dan mencabut hak para guru yang ikut ujian tersebut sebagai pengajar di Matole, walaupun ada beberapa dari guru tersebut yang tergolong masih kerabatnya sendiri. Ada juga kisah tentang beliau ini,
Matoli'ul Falah adalah sebuah perguruan Islam yang mengajarkan 75% ilmu agama dan selebihnya ilmu umum. Mempunyai moto Idadu al-Insan al-Solih wa al-Akram untuk menjadi khalifah di muka bumi. Kiai Haji Abdullah Zain Salam adalah figur murwah dan wirai yang menjaga benar harga diri dan ngerekso dari perkara-perkara syubhat. Konon cerita, suatu saat Matole mendapat surat instruksi dari pemerintah agar para murid mengikuti ujian yang dikoordinir oleh negara. Mendapati hal tersebut, Mbah Dullah dengan tenang tidak memperdulikan instruksi tersebut dan berinisiatif lebih baik menutup sekolah daripada madrasah yang beliau pimpin diusik oleh pihak pemerintah. Hingga dulu, konon sempat madrasah Matole vakum beberapa saat karena mempertahankan prinsip. Namun, akhirnya Madrasah Matoli'ul Falah kembali bangkit dengan semangat baru, yaitu Perguruan Islam Matoli'ul Falah, PIM, yang menggunakan basis pesantren. Beliau, Kiai Haji Abdullah Zain Salam, sangat menjaga dan berhati-hati dalam membangun kurikulum yang beliau terapkan. Suatu ketika Kiai Haji Ahmad Nafi Abdillah, putra Kiai Haji Abdullah Zain Salam, pernah ngendikan di kelas 2 Aliyah PIM Banat saat mengajar ilmu tasawuf. Beliau berpesan bahwa, berniatlah yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Jangan berharap pamrih atas jerih payah dalam mencari ilmu. Jangan melakukan sesuatu karena ingin dipuji, untuk meraih kekuasaan atau kesenangan dunia semata. Hubu al-dunya rosukuli khotiyah. Cinta dunia adalah kunci segala keburukan. Dan kelak ketika kamu sudah sukses lulus dari PIM, jangan segan-segan mengamalkan ilmu yang telah didapatkan di madrasah. Jangan sampai apa yang kamu dapat berhenti di kamu. Ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ingatlah ketika kamu sudah menjadi orang yang berilmu, sesungguhnya ilmu yang kamu dapat adalah milik Allah dan ilmu yang kamu dapat adalah sedikit adanya. Ucapan beliau ini seperti mengamini pesan Mbah Dullah, di mana men amila imuhu alilmahullahu malem yalam. Di sebuah peribahasa disebutkan bahwa suatu kaum dapat dibilang sukses dilihat dari keilmuannya. Juga pernah pada tahun 1978 Mbah Dullah berpesan di dalam pidatonya di hadapan para siswa Banin PIM yang dikhususkan teruntuk para siswa kelas 3 Aliyah, Mustakrijin, bahwa niat sekolah dan mengamalkan ilmu untuk mengejar kebahagiaan akhiran semata. Jika akhirat sudah didapat, insya Allah keperluan dunia akan mudah. Nawaitu tolabul ilmi libtigoi mardotilah, berniat mencari ilmu Allah demi menggapai ridho Allah. Man kana yuridu harfa al-akhirah, fazid lahum biharfi, waman kana yuridu harfa al-dunya. Nutihi minha wa malahu fi al-akhirah min al-sid. Barang siapa yang mencari keuntungan akhirat, maka Allah akan menambah keuntungan tersebut. Namun barang siapa yang mencari keuntungan dunia semata, maka Allah tidak akan memberinya keuntungan di akhirat dan hanya sedikit keuntungannya di dunia. Ayat pendek tersebut dibaca berulang-ulang oleh beliau. Dan yang ayat tersebut dijabarkan dalam sebuah kalimat mantra yang menjadi landasan atau moto perguruan Islam Matoli'ul Falah, Idadu al-Insan al-Solih wa al-Akram. Kiai Haji Abdullah Zain Salam, Kiai Sufi. Kiai Haji Abdullah Zain Salam adalah sosok seorang figur yang karakternya patut untuk diteladani. Amalan ibadah beliau mencakup seluruh amaliyah keseharian yang selalu beliau jaga dan istiqomahkan, tidak ada kata nganggur. Dalam kamus hidup beliau, konon semasa hidup Kiai Haji Abdullah Zain Salam selalu disibukkan dengan jadwal ketat yang memang adalah amaliyah keseharian beliau. Mulai dari bangun tidur sampai dengan jadwal beliau hendak tidur lagi, selalu beliau niatkan lillahi ta'ala dalam semua jenis kegiatan. Perilaku, akhlak, tindakan sampai dawuh beliau adalah hikmah yang menjadi uswah teladan bagi orang-orang di sekitarnya.
Beberapa bidang pengajaran yang beliau aktif terjun di dalamnya adalah sebagai pengasuh di pesantren tahafuz untuk para siswa PIM dan guru thorikoh, salah satu staf pengajar di PIM, koordinator Masjid Kajen, pengampu pengajian kitab kuning mingguan pada hari Rabu dan Kamis di dalam beliau, dan lapangan Margoyoso juga banyak aktivitas lain yang beliau turut gawe di dalamnya. Di samping karakter Mbah Dullah yang tak membiarkan amalannya menjadi kesia-siaan dalam ibadah, beliau adalah sosok fleksibel di mata masyarakat. Mbah Dullah yang dipandang sebagai sosok sufi, ahli fikih dan tasawuf ini juga paham akan permasalahan selain keilmuan. Dinilai seperti itu karena konon, dulu saat masyarakat yang datang dari berbagai kelas sosial dan mata pencaharian yang tidak sama, datang pada beliau untuk sowan dan mengutarakan permasalahan, beliau pasti paham dan memberikan solusi dengan tepat. Ada cerita, sekitar tahun 1975, ada salah satu dari para hadirin yang ikut pengawasan malam sowan pada beliau dan meminta restu untuk nyalon sebagai lurah di Blora. Oleh Mbah Dullah dijawab dengan tenang, kowen duwe duet seket juta, umpamon duwe yo monggo nyalono. Kata-kata Mbah Dullah yang sedikit ini bisa diambil hikmah, bahwa pada tahun tersebut, sosok Mbah Dullah yang tidak pernah terjun langsung dalam dunia politik dan dilihat dari perekonomian masyarakat yang baru hidup, beliau sudah paham akan metode money politik, politik uang, yang pada zaman itu seorang ahli politik pun belum dirasa sampai pada pemikiran seperti itu, namun Mbah Dullah sudah paham benar. Dan dari cerita lain, ada seseorang yang ingin mencalonkan diri sebagai DPR yang sowan dan minta restu kepada Mbah Dullah. Oleh Mbah Dullah dijawab dengan tegas bahwa jika seseorang menginginkan posisi sebagai wakil rakyat, maka dia harus mampu berkepribadian seperti Zul Yadain dan jangan sampai mempunyai sifat Zul Wajhain. Dalam sebuah kisah di dalam kitab Al-Hadith Bulughul Maram, Zul Yadain adalah seorang sahabat Nabi. Suatu ketika Nabi tengah menjalankan ibadah sholat duhur, namun anehnya sholat yang beliau lakukan hanya 2 rakaat, mendapati pemandangan tersebut. Para sahabat yang lain hanya melihat dan berhusnuzon bahwa mungkin saja Nabi mendapat wahyu yang menjadikan sholatnya hanya 2 rakaat, atau mungkin Nabi sedang mengkosor sholatnya. Namun tidak dengan Zul Yadain. Setelah Nabi salam, dia menanyakan perihal apa Nabi melakukan sholat duhur 2 rakaat. Ternyata Nabi lupa bahwa sholatnya belum genap 4 rakaat. Setelah sadar akan kesalahan itu, beliau pun sholat kembali 2 rakaat. Pelajaran dari Zul Yadain adalah jangan segan menegur pemimpin yang salah atau mungkin lupa bahwa dia melakukan sesuatu yang keliru. Tegas akan sesuatu yang hak dan batil, meski seorang yang salah itu mempunyai posisi yang lebih tinggi derajatnya di atas kita. Dan jangan sampai mempunyai sifat Zul Wajhain. Zul Wajhain di sini bermakna seorang yang mempunyai 2 wajah. Paradoks, atau biasa disebut juga munafik. Haram hukumnya menjadi orang yang bersifat seperti ini dimanapun posisi dia berada. Kiai Haji Abdullah Zain Salam, organisator sukses. Figur organisator sukses. Beliau Kiai Haji Abdullah Zain Salam adalah seorang manajer yang hebat dari masanya hingga ketiadaannya. Sosok karismatik, berwawasan dan pendidik yang patut diteladani. Dulu pada zamannya Mbah Dullah adalah orang yang tidak senang merepotkan orang lain. Beliau lebih suka melakukan sendiri semuanya dan turun langsung dalam semua kegiatan. Contohnya organisasi sebagai staf pengajar di PIM, pondok pesantren dan Masjid Kajen, beliau mengkoordinir semuanya dengan rapi dan baik. Di Masjid Kajen beliau yang mengatur, mulai khotib sholat Jumat, badal imam sholat, bilal, hingga muazin. Menstruktur pengajar dan kegiatan murid di PIM, mendidik dan memilih kader sebagai pengurus di pesantren. Di dalam keluarga pun Mbah Dullah adalah sosok kepala keluarga yang sukses mengantarkan putra-putri beliau menjadi manusia yang solih dan akrom. Dengan gaya mengajar tegas dan disiplin, beliau mendidik mereka sesuai bidang pribadi masing-masing dengan catatan Al-Quran adalah fokus pertama yang harus diutamakan.
Setelah dirasa mampu, akhirnya Mbah Dullah mengatur manajemen pesantren ke tangan para putra beliau, di mana beliau masih mengomando dari belakang. Kiai Haji Abdullah Zain Salam dikaruniai 9 orang anak yang 2 meninggal saat masih kecil, yakni 1. Ibu Nyai Hajah Munawaroh, menikah dengan Kiai Haji Muhammad Busro Abdul Latif, menetap di Purwodadi. Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hidayah, dikaruniai 4 orang anak. 2 anak laki-laki, meninggal saat masih kecil. 3. Ahmad Nafi Abdillah, menikah dengan Nyai Hajah Mahmudah Nafi, menetap di Kajen. Pengasuh Pondok PMH Pusat dan sekarang menjadi Direktur Perguruan Islam Mataliul Falah. Dikarunia 8 orang anak. 4. Ibu Nyai Hajah Hanifah menikah dengan Kiai Haji Mamun Muzain, menetap di Kajen. Pengasuh PP Al-Hikmah dan Madrasah Perguruan Islam Al-Hikmah, Prima. Dikarunia 11 orang anak. 5. Ahmad Minan Abdullah menikah dengan Nyai Hajah Maftuhah Minan, menetap di Kajen. Pengasuh PP Nurul Quran. Dikaruniai 5 orang anak. 6. Nyai Hajah Ismah menikah dengan Kiai Haji Ulin Nuha Arwani, menetap di Kudus. Pengasuh Yayasan Arwaniyah Yanbua. Dikaruniai 2 orang anak namun meninggal semua saat masih kecil. 7. Zaki Fuad menikah dengan Nyai Hajah Robiatul Adawiyah, menetap di Kajen. Pengasuh PP Al-Kausar dan SMK Cordova. Dikaruniai 9 orang anak. 8. Nyai Hajah Sofwatin Nikmah menikah dengan Kiai Haji Abdullah Ubaid, menetap di Tegal. Pengasuh PP Darul Quran. Dikaruniai 7 orang anak, 1 meninggal. 9. Anak perempuan, meninggal saat masih kecil. Banyak pondok pesantren yang vakum sementara setelah Romo Kiainya meninggal dunia karena Gusnya, putra Kiai, belum mampu menggantikan posisi abahnya sebagai pengasuh pondok. Namun Kiai Haji Abdullah Zain Salam telah membuktikan bahwa metode pendidikan yang beliau terapkan telah berhasil. Terbukti setelah wafatnya beliau, para putra beliau telah siap tampil menggantikan posisi beliau. Metode pendidikan ini kiranya diajarkan secara turun-temurun hingga sekarang. Figur yang dihormati. Terhormat adalah kata yang lazim bila disandingkan dengan Kiai Haji Abdullah Zain Salam. Berbagai sifat dan akhlak mulia yang beliau contohkan telah membangun pribadi yang layak untuk menyebutnya sebagai seorang yang terhormat. Konon pada tahun 1999 Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang biasa disapa Gus Dur saat itu baru resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Selang beberapa hari, kurang lebih belum ada 1 minggu, beliau sudah menyempatkan diri untuk sowan ke kediaman Mbah Dullah untuk silaturahmi dan meminta restu dari beliau. Pernah ditulis dalam beberapa buah buku biografi Kiai Haji Abdurrahman Wahid bahwa beliau adalah salah seorang waliullah yang karismatik dan marifat. Tertulis juga dalam sebuah buku tentang beliau, bahwa ada 3 orang kiai di Indonesia yang sangat beliau hormati dan segani yang juga tergolong waliullah. Nama-nama beliau sama, yaitu menggunakan nama panggilan Abdullah. Yaitu Kiai Haji Abdullah Abbas Cirebon, Kiai Haji Abdullah Fakih Jawa Timur, dan Kiai Haji Abdullah Zain Salam Jawa Tengah. Ada sebuah cerita dari Ibu Hajah Solihah Muhtar, bahwa pernah pada tahun 1970 beliau sowan ke kediaman Kiai Haji Hamid di Pasuruan. Oleh beliau, Ibu Solihah ditanya alamat. Setelah Ibu Solihah menjawab bahwa beliau berangkat dari Kajen, Kiai Haji Hamid bercerita, di tanah Jawa banyak terdapat kiai karismatik, namun hanya tinggal 2 waliullah yang sekarang masih ada, yaitu Kiai Haji Muhammadun dan Kiai Haji Abdullah Zain Salam yang berada di tanah Kajen Pati. Wallahu a'lam lidzati wa zati gairihi. Akhir hayat Kiai Haji Abdullah Zain Salam.
Sejak seminggu sebelum wafatnya Mbah Dullah, tepatnya pada hari Ahad, tanggal 4 November tahun 2001, kesehatan Kiai Haji Abdullah Zain Salam mendapatkan masalah yang cukup serius. Pada hari Senin, tanggal 5 November, dengan terlatih beliau memaksakan diri pagi-pagi sekali untuk berziarah ke pesarian kakek buyutnya sekaligus guru rohaninya, yaitu Kiai Haji Ahmad Mutamakin. Sepertinya beliau sudah sangat menyadari bahwa waktunya sudah akan tiba. Dokter Muhtadi adalah dokter yang sudah puluhan tahun menangani kesehatan beliau. Sebagai dokter pribadi, meminta Mbah Dullah untuk dirawat di RSI Sunan Kudus, setelah melihat detak jantung beliau yang tampak cepat dan tidak stabil. Meski awalnya Mbah Dullah menolak saat yang meminta adalah putra dan kerabat beliau, namun akhirnya beliau mau menuruti ketika yang menyarankan adalah seorang dokter. Saat hendak dibawa ke RS Kudus, beliau sempat berpamitan dengan istrinya, Nyai Aisyah. Pada tanggal 1 November tahun 2001 beliau memaksa untuk pulang dari rumah sakit. Waktu itu dokter menghendaki agar beliau mau dirawat sampai kondisi kesehatannya relatif membaik, namun kepada cucunya Muhammad Ainun Naim, Kiai Haji Abdullah Zain Salam malah menegaskan, buat apa lama-lama di sini, saya mau pulang sekarang, saya ini mau meninggal. Memang, sudah lebih setahun terakhir beliau acap kali berkata bahwa beliau sudah tidak punya apa-apa lagi kecuali ini, katanya sambil menunjuk jam tangan yang digunakan beliau. Waktu itu tidak ada yang berpikiran bahwa yang beliau maksud adalah yang beliau miliki tinggal waktu menunggu jemputan ajal. Pagi itu keinginan beliau untuk pulang tidak bisa dicegah lagi, dan beliau akhirnya memang benar-benar pulang ke rumahnya di Kajen. Bahkan tampaknya bukan ingin pulang ke rumah, tapi sekaligus pulang ke kamarnya sendiri. Ini tampak ketika keluarganya menyiapkan kamar khusus di rumahnya yang dimaksud untuk mempermudah perawatan, beliau menolak dan terus memaksa untuk ditempatkan di kamarnya sendiri. Kehendak beliau pun dituruti. Beliau ditempatkan di kamarnya sendiri yang sangat sederhana, tempat yang menjadi saksi pengabdian beliau dan juga sebagai saksi bisu kepergian beliau. Setelah semalaman kondisi kesehatannya tampak tidak stabil, sehabis subuh, beliau tampak tertidur nyenyak. Kondisi ini berlangsung sampai ajal menjemputnya pada pukul 14.33 WIB. Terlihat kondisi beliau sedemikian tenang dan damai ketika berangkat menuju kekasih agungnya. Hari itu Ahad 11 November 2001 Masehi yang bertepatan dengan 25 Sya'ban 1422 Hijriah, Kiai Haji Abdullah Zain Salam Kajen wafat. Semesta tertunduk menghormati keberangkatan Sang Permata. Sekian, semoga bermanfaat. Untuk beliau Kiai Haji Abdullah Zain Salam, lahul Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.